Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Para hadirin, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu dan senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita sekalian hingga sampai dengan detik ini. Sebuah nikmat yang begitu besar yang kita miliki, yang kita dapatkan dari Allah, yaitu hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kemudian kita sampai dengan detik ini masih bersama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga kita selalu melimpahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini kita semua, bangsa ini menghadapi sebuah masa yang sulit, di mana sampai dengan hari ini kita semua masih dilanda dengan wabah COVID-19 yang kemudian mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia, segala aspek kehidupan kita semua. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah ini dan kemudian menggantikannya dengan rahmat untuk kita semua. Dengan penuh keyakinan, karena semua wabah dan kejadian di dunia ini semuanya adalah berasal dan Allah lah yang menciptakan semua itu. Oleh karena itu kita kembalikan kepada Allah. Kita berikhtiar dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera mengangkat penyakit COVID-19 ini. Para hadirin, hadirat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 8 bulan kurang lebih kita semua dilanda wabah ini, mulai dari aspek ibadah sampai pada aspek pendidikan. Semuanya merasakan dampaknya, sehingga banyak keluhan-keluhan dari masyarakat
terkait dengan perkembangan karakter anak-anak didik kita, anak-anak sekolah yang kemudian selama itu kering terhadap pendidikan karakter, penanaman kebiasaan Islami yang semestinya atau yang seharusnya dilaksanakan di sekolah atas dengan pantauan dan bimbingan para guru, para ustadz dan ustadzah. Namun di masa pandemi ini tanggung jawab itu semuanya dipegang oleh orang tua masing-masing. Ada orang tua yang merasakan manisnya bagaimana kemudian menjadi seorang guru yang sesungguhnya mendampingi putra-putrinya selama masa pandemi ini. Mendampingi bagaimana mereka belajar terkait dengan pendidikan umum, terkait dengan pengetahuan umum, dan juga mendampingi putra-putrinya terkait dengan pendidikan agama dan pembiasaan-pembiasaan Islami atau karakter-karakter Islami. Tetapi ada juga sebagian wali murid atau ayah dan bunda yang ada di rumah merasakan sebuah kesulitan selama mendampingi putra-putrinya ya untuk mengawal bagaimana anaknya bisa memahami ya pengetahuan, memahami materi pengetahuan umum, dan juga harus mendampingi penanaman nilai-nilai karakter Islami kepada putra-putri mereka. Ada sebagian di antara mereka merasakan kesulitan menjadi seorang guru bagi anak-anaknya, ya, full mendampingi putra-putrinya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 32 yang menggambarkan 3 tipe karakter manusia yang ada di muka bumi ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 32 ini Allah menggambarkan kondisi atau tipe karakter hambanya menjadi 3 golongan. Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami telah mewariskan Alkitab, Al-Quranul Karim dan kitab-kitab sebelumnya kepada hamba-hambanya yang terpilih di antara hamba-hamba yang lain. Faminhum zalimun li nafsihi. Maka di antara hamba-hamba itu ada yang mendolimi dirinya sendiri. Para hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tipe karakter manusia yang pertama, yaitu orang-orang yang selalu mendolimi dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah nikmat yang begitu luar biasa. Orang-orang yang sudah diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah.
orang-orang yang sudah diberi kedudukan dan jabatan, orang-orang yang sudah diberikan harta yang lebih dari cukup untuk berbuat baik, untuk beribadah, untuk beramal. Namun kemudian nikmat-nikmat itu, anugerah-anugerah yang dikurniakan Allah itu tidak dimanfaatkan dengan baik untuk beribadah, untuk mengabdi, dan sebaliknya nikmat-nikmat itu malah justru menimbulkan kerugian bagi dirinya. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tipe manusia dengan karakter yang pertama ini para hadirin, yaitu orang-orang yang dolim terhadap dirinya sendiri. Biasanya mereka ini para jemaah, para hadirin, suka berbuat yang merugikan, baik untuk dirinya dan juga mungkin bagi orang lain, dan bahkan juga merugikan untuk agamanya. Mereka disuruh atau diperintahkan untuk berpuasa, mereka diperintahkan untuk mendirikan sholat 5 waktu, mereka diperintahkan untuk berinfak, bersedekah, mereka diperintahkan untuk mengabdi, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, mereka diperintahkan untuk saling menghormati, diperintahkan untuk menghargai tamunya, untuk menyambung silaturahim. Namun semua perintah itu mereka tidak laksanakan. Mereka cenderung mengabaikan perintah-perintah itu. Walaupun mereka sudah yakin, walaupun mereka sudah beriman kepada Allah, walaupun mereka sudah beragama Islam, walaupun mereka sudah bersyahadat, bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, namun mereka tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian dikatakan orang-orang yang punya karakter yang selalu sering mengerjakan keburukan, gemar melaksanakan kemaksiatan, suka melaksanakan yang merugikan orang lain ataupun dirinya sendiri. Para hadirin kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karakter orang yang seperti ini para hadirin banyak kita jumpai, baik dalam lingkungan keluarga kecil kita atau mungkin dalam lingkungan masyarakat kita, atau mungkin dalam lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu lingkungan bangsa dan negara kita ini. Banyak kita jumpai orang-orang yang seperti ini, yang memiliki karakter seperti ini. Orang-orang yang memiliki karakter merugikan dirinya, bahkan merugikan orang lain. Misalnya dalam lingkungan kecil keluarga kita misalnya, ada sosok seorang ayah, ada sosok seorang ibu, ada sosok seorang anak, kakak, adik, dan seterusnya. Anda di antara mereka itu yang kemudian termasuk golongan-golongan orang-orang yang suka mendolimi dirinya, bahkan merugikan anggota keluarganya. Dan mungkin kalau di lingkungan yang jauh lebih besar, lingkungan masyarakat, lingkungan negara kita, bahkan bisa merugikan bangsa dan negaranya, bahkan bisa merugikan juga agamanya dan keyakinannya. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Ada ayah yang mendolimi dirinya. Ada ayah yang dolim terhadap anaknya. Ada ayah yang mendolimi terhadap istrinya. Ada anak yang dolim terhadap orang tuanya. Ada anak yang dolim terhadap kakak saudaranya, dan seterusnya. Dan juga dalam konteks masyarakat yang jauh lebih besar, konteks masyarakat dalam negara kita ini, ada pemimpin-pemimpin kita yang merugikan dirinya, ada pemimpin yang merugikan masyarakatnya, rakyatnya, merugikan agamanya.
dengan pernyataan-pernyataannya, dengan statement-statement dan fatwa yang dikeluarkan justru merugikan dirinya, merugikan agama dan bangsanya sendiri. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dilindungi dari sifat atau karakter dari golongan ini. Dalam tafsir, para mufassir menyampaikan bahwa tipe dengan karakter orang-orang yang suka zalim terhadap dirinya sendiri ini, ya, dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi Muhammad SAW atas ketauhidan mereka, atas keimanan mereka, selama mereka kemudian meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, maka kemudian nanti mereka akan dihisab dengan hisab yang sangat berat, dihisab dengan hitungan yang paling rinci, yang paling detail, dengan sangat adil. Dan kemudian nanti pada akhirnya setelah dihisab oleh Allah, maka kemudian akan dikembalikan atau dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ini orang-orang tipe yang pertama sesuai dengan ayat 32 surat Fatir. Tipe manusia yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang selalu merasa puas dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Orang yang kemudian kalau sudah merasa puas, maka kemudian cenderung untuk tidak berbuat kebaikan lagi. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah termasuk orang-orang yang merasa cukup dengan kebaikannya. Orang-orang yang merasa cukup dengan amal-amal soleh yang dilakukan, dan tidak mau menambah dengan amal-amal sunnah yang lain, amal ibadah yang lain. Nah, tipe orang ini menurut ahli tafsir dan para mufassir mengatakan bahwa tipe orang yang kedua ini adalah tipe orang-orang yang ada di tengah, merasa cukup, merasa aman, cukup dengan kebaikannya, bahkan kadang-kadang cenderung melakukan keburukan dan keburukan, cenderung melanggar aturan-aturan Allah, melanggar sunnah-sunnah Rasulullah. Dan tipe orang yang seperti ini juga banyak kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan dalam keluarga, lingkungan keluarga kita. Mungkin anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, pemimpin kita mungkin. Tentu ada yang mungkin kita jumpai orang-orang yang seperti ini. Dan banyak kita lihat orang-orang yang sudah beragama Islam, orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dengan Rasulullah, beriman pada hari akhir, namun mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mau melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Maka ini tipe-tipe orang-orang yang kedua ini. Sudah mengetahui mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, namun mereka ini merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakannya. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada tipe yang ketiga menurut Allah dalam surah Fatir ayat 32. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan. Orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Orang-orang yang haus terhadap kebaikan. Orang-orang yang merasa kurang terhadap kebaikan dan kebaikan. Orang-orang yang selalu mendahulukan amal soleh. Orang-orang yang mementingkan urusan untuk agamanya. Dan orang-orang yang merela untuk berkorban
demi kebaikan agama dan saudara-saudaranya atau bangsanya. Dan orang yang seperti ini, para hadirin, sangat sedikit kita jumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka ini, para hadirin, selalu berbuat baik. Kewajiban-kewajiban yang diamanahkan kepadanya, mereka semuanya dikerjakan. Mulai dari sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang wajib yang lain, mereka semua lakukan. Bahkan mereka tidak cukup dengan amalan-amalan wajib itu, maka mereka pun menambahnya dengan amalan-amalan sunnah yang lain. Mereka merasa kurang terhadap amal-amal yang mereka kerjakan. Mereka tambah dengan ibadah-ibadah puasa seperti puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, qiyamul lail, sunnah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Mereka tambah dengan infak dan sedekah yang bermanfaat bagi orang lain, dan menyantuni anak-anak fakir miskin, memberikan sedekah kepada orang-orang yang berhak menerimanya, memberikan infak. Inilah tipe-tipe atau ciri atau indikator orang-orang golongan dengan karakter yang ketiga ini, yaitu orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan kita semua para hadirin, baik dalam skup lingkungan keluarga kita, mudah-mudahan bisa menjadi ayah-ayah yang gemar kebaikan, kemudian menjadi ibu-ibu yang gemar melakukan kebaikan, menjadi seorang anak, menjadi seorang adik, menjadi seorang kakak, menjadi saudara, dan semua itu semuanya gemar dan mendahulukan kebaikan dan kebaikan. Dalam skup lingkungan masyarakat yang jauh lebih besar, dalam konteks negara kita ini, mudah-mudahan kita menjadi pemimpin-pemimpin bagi masyarakat, pemimpin yang selalu mendahulukan kebaikan dan kebaikan, mendahulukan kepentingan untuk rakyatnya, mendahulukan kepentingan untuk negara dan bangsa serta agamanya. Sehingga kemudian kita ini termasuk golongan orang-orang karakter yang ketiga ini. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti ini sangat sedikit kita jumpai, kecuali yaitu orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu taqarrub kepada Allah, selalu dekat dengan Allah, sehingga kemudian tertata hatinya untuk selalu berbuat baik. Perlu kita ingat, para hadirin, bahwa sebuah kebaikan yang kita lakukan itu balasannya adalah kebaikan, bahkan yang kebaikan yang jauh lebih besar dari kebaikan yang kita lakukan. Tidak ada sebuah kebaikan yang kita lakukan itu tanpa ada balasan tanpa ada balasannya. Fa insyaallah kebaikan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan itu, sesungguhnya amal soleh yang kita lakukan kepada orang lain adalah sungguh termasuk kita tuh berbuat kebaikan untuk diri kita sendiri. Dalam surah Ar-Rahman, Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan sebuah kebaikan, tidak ada balasan sebuah amal soleh, kecuali kebaikan itu yang menghampiri kita, kecuali amal-amal soleh itu yang akan kemudian memberikan manfaat, memberikan balasan kepada diri kita. Dalam surah Al-Isra, Allah mengatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita lakukan itu adalah sesungguhnya untuk diri kita. Wa in asatum falaha. Dan kejelekan, kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan itu juga sesungguhnya adalah untuk diri kita. Oleh karena itu,
para hadirin, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Mari kita bersama-sama berikhtiar untuk menjadi golongan orang-orang dan karakter yang ketiga, yaitu orang-orang yang selalu mendahulukan kebaikan, orang-orang yang gemar berbuat kebaikan atau berbuat amal soleh. Menjadi anak-anak yang soleh, menjadi orang tua yang soleh, menjadi saudara yang soleh, menjadi masyarakat yang soleh, menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Maka insya Allah negara, daerah, ataupun keluarga itu akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhznahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk-penduduk di negeri ini, kata Allah, amanu wattaqau, beriman, iman kepada Allah, dan kemudian bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Kemudian Allah akan menurunkan, akan memberikan anugerah, akan memberikan rahmatnya yang luasnya langit dan bumi ini. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun kalau sebaliknya, kalau kita mengingkari nikmat-nikmat Allah, mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah kemudian akan memberikan azab, akan memberikan kebinasaan kepada negeri itu atas perbuatannya. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berbuat baik, menjadi anak-anak yang berbuat baik, menjadi guru-guru yang gemar berbuat kebaikan, menjadi ayah dan ibu atau orang tua yang gemar melakukan kebaikan, dan menjadi pemimpin yang gemar melakukan kebaikan untuk masyarakat, untuk negara, dan untuk agamanya. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri kami pribadi. Kalaupun ada yang baik, itulah semata-mata datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun ada yang tidak baik, maka itu insya Allah itu datanya dari saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.